oke, nggak masalah, ini normal. Ya, apa yang Anda alamin ini ya ketika Anda mulai meditasi itu akan seperti itu. Normal, jadi Anda berusaha tetap sabar saja ya. Berusaha tetap sabar dan berusaha tetap di objek meditasi Anda. Jadi ketika pikiran itu muncul, Anda kembali lagi ke napas. Muncul, balikin lagi ke napas terus. Jadi Buddha kasih perumpamaan pikiran liar itu seperti kuda. Kuda, tapi kuda yang lagi diikat. Ketika kita meditasi, pikiran liar itu muncul, itu ibaratnya seperti kuda yang diikat. Yang diikat, dipatok gitu ya. Nah, jadi kuda liar itu akan terus lari berkeliling karena dia tenaganya masih kuat. Tapi lama-lama dia terus memutari patok itu, lama-lama talinya akan semakin pendek dan semakin dia bergerak, dia tenaganya akan semakin kuat, mengeluarkan tenaga lebih kuat dan akhirnya lama-lama dia akan kelelahan. Kelelahan karena apa namanya, talinya semakin pendek, ya dia harus mengeluarkan usaha yang lebih kuat, akhirnya dia lelah. Lelah sampai pada akhirnya kuda itu akan tenang berjalan sampai akhirnya kuda itu akan berdiam sendirinya dengan sendirinya. Begitupun juga ya ketika pikiran kita terlalu liar dalam meditasi, Anda harus tetap sabar mengembalikan ke napas. Balikin lagi ke napas terus sampai nanti pikiran ini pun lelah. Artinya lelah ya, ada waktunya berubah anicca gitu. Akan ada peak time-nya. Dia akan turun. Nah, memang ini nggak bisa dikendalikan. Artinya ini bagian dari wipaka yang harus kita terima. Nah, tapi pada saat ini, present moment ini, kita membentuk kebiasaan baru hanya mengamati napas. Hanya mengamati napas. Nah, kita memperkuat. Selagi dia bergejolak, kita memperkuat kebiasaan baru. Sampai akhirnya nantinya ketika dia sudah pikirannya melemah, mereda, kebiasaan baru Anda terbentuk dengan lebih baik. Ya, akhirnya ketika pikirannya mereda, kebiasaan barunya ini tetap ada. Dan itu akan membantu Anda untuk bisa tetap tenang di objek meditasi Anda. Jadi memang perlu kesabaran, perlu untuk dicoba lagi gitu ya. Dicoba lagi terus gitu ya. Jangan bosan-bosan. Nah, jangan berkecil hati, jangan kecewa. Oh, saya nggak bisa konsentrasi, susah sekali ini. Nah, itu. Nah, ketekunan ini diperlukan dalam meditasi. Makanya kalau Bante bilang meditasi ini seni berjuang, ya seni berjuang ya untuk menghadapi fenomena atau sensasi yang muncul dalam meditasi. Ya berjuang, berjuang apa? Berjuang bertahan di objek meditasi kita gitu. Perjuangan kita kira-kira seperti itu terus saja. Ya itu Anda bisa lakukan, makanya tetap sabar aja di objek meditasi Anda ya, ya Bu Yeni ya. Nah, berikutnya mungkin kalau memang Anda bisa coba di awal Anda dengan perenungan Buddha Nusati yang seperti tadi Bante contohkan ke meditator sebelumnya. Jadi Anda mengingat Buddha Rupang yang Anda sukai, ya, munculkan dalam pikiran Anda, lalu Anda renungkan kualitas Buddha Arahang. Arahang, 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 terus seperti itu sampai Anda merasa nyaman. Ya, Anda merasa nyaman, Anda merasa aman, Anda merasa happy, terus dengan begitu pikiran Anda akan lebih tenang. Ketika tenang, Anda akan bisa melihat napas alami. Ya, Anda bingung ini napas buatan, arti napas yang diatur atau napas alami karena kondisi pikirannya kurang tenang. Gitu ya. Nah, ketika Anda tenang, Anda akan bisa merasakan atau melihat napas alami. Nah, pada saat itu Anda bisa artinya ganti atau alihkan kesadaran Anda di napas alami tersebut. Jadi Anda amati napas saja, masuk keluar. Nah, Anda harus coba untuk mengikuti pola napas tersebut ya.
dan menjaga pola napas tersebut selama mungkin. Masuk, keluar, masuk, keluar, masuk, keluar. Seperti itu. Ya. Saran Bante, berikutnya Anda coba untuk tidak menghitung lagi ya. Jadi coba untuk hanya menyadari napas Anda saja. Ya. Jadi di sini hitung sebenarnya dipakai untuk ketika pikiran meditator terlalu liar. Ketika pikiran Anda kadang-kadang muncul, itu oke. Artinya Anda hanya menyadari napas saja. Berusaha hanya untuk menyadari napas saja dengan baik supaya Anda lebih tenang. Karena dengan hitung, pikirannya lebih aktif sebenarnya. Lebih aktif, jadi ketenangannya nggak begitu dapat. Bisa, ya, tapi memang perlu waktu. Jadi lebih aktif gitu ya. Ya, secara ininya ya. Nah, kita perlu ketenangan. Dalam meditasi, kita perlu ketenangan. Nah, kira-kira. Nah, dengan kalau misalnya pikirannya terlalu liar, nah kita mengalihkan pikiran yang terbawa oleh pikiran liar itu sendiri atau wandering thought yang muncul itu dengan ditahannya dengan hitungan. Jadi kita lawan bisa dikatakan. Sampai akhirnya pikiran ini melemah dan kita bertahan di sini dengan menghitung. Nah, setelah tenang itu pun kita akan arahkan meditator untuk tetap tenang atau berhenti menghitungnya dan Anda hanya menyadari napas saja tanpa menghitung. Gitu. Jadi itu akan membantu meditator. Jadi kekuatan konsentrasinya, apa kebiasaan tetap di napasnya sudah terbangun, tinggal nanti diperbaiki lagi kualitas konsentrasinya, lebih tenang, mungkin dia akan lebih baik untuk berkonsentrasi. Nah, ketika Anda sudah tenang, pikirannya jarang muncul, ya saran Bante, Anda cukup menyadari napas saja. Menyadari napas Anda dengan baik, terus ya berusaha mengingat, mengetahui napas Anda dengan baik, terus dan tetap tenang. Mungkin akan lebih baik. Kira-kira seperti itu. Pedi ya. Ya, jadi Anda nanti kalau ada kesempatan ya, ini lagi besok ya Anda mulai dengan hanya mengamati napas saja, dengan hanya menyadari napas saja tanpa perlu menghitung ya. Terus saja dibangun ke sana ininya. Kira-kira gitu ya. Jadi ya. Jadi nanti juga dengan cara yang sama dengan meditator yang lain, ketika muncul warna atau muncul apapun dalam meditasi Anda, ya untuk sementara ini abaikan dulu saja ya. Anda tetap bertahan di napas Anda dengan baik selama mungkin.